فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya, kemarin sudah kita lewati hadis yang pendek, sudah dihafalkan. Setorkan terlebih dahulu, barakallahu fikum, tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kalau hadisnya pendek dihafalkan sedikit. Kalau antum sudah mulai mampu menghafal, nengok yang lain hafal pendek. Kalau mampu loh ya, nggak maksa. Kalau belum mampu ya nggak masalah. Udah mampu, nengok yang lain, dibiasakan pendek dihafalkan. Nah, melatih biar nanti mudah untuk berikutnya. Kita lanjutkan berikutnya, barakallahu fiikum, halaman yang ke 419 bagian atas itu, wa fihi fadilatu ta'min. Di dalam hadis ini ada pendalilan keutamaan ta'min. Ta'min itu ucapan amin. Itu ada keutamaannya, jangan diam aja. Wa ma'nahu Allahumma stajib indal jumhur. Maknanya menurut jumhur adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Paham ya? Maknanya adalah apa? Amin, Allahumma stajib. Makanya kalau ada orang mendoakan biasanya orang bilang amin. Karena artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkannya. Ya Allah kabulkanlah. Paham ya? Seperti itu. Waqila dzalik, ada juga yang mengatakan selain itu. Tapi makna yang sebenarnya jumhur sudah bagus ini. Allahumma stajib itu makna dari kalimat amin. Makanya amin itu para ulama silang pendapat dia itu apa amin ini. Ada yang mengatakan isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Paham ya? Dan itu insyaallah kuat. Amin itu isim fi'il amr yang maknanya Allahumma stajib. Paham ya? Jadi lafadznya amin. Amin itu isim fi'il amr yang maknanya Allahumma stajib. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuddu biha sautah. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan atau membentangkan suaranya. Amin, bukan amin, bukan amin, bukan amin gitu. Paham ya? Jadi bukan pendek tapi memang dibentangkan suaranya. Wa fil lafdhin rafa'a biha sautah. Dibentangkan maksudnya lantang, jelas, tegas dan diangkat suaranya, dikeraskan. Itu kalau salat apa? Jahriyah tentunya ya. Naam. Wa rafa'a bi sautan, beliau mengangkat suaranya. Amin. Wa fil abdin fajahara bi amin. Amin. Ada lafaz yang lain, nah maka beliau mengeraskan dengan amin. Apalagi dia imam ya, misalkan imam ya pastikan keras biar nanti makmumnya juga terdorong untuk keras juga. Jangan amin, pelan-pelan jangan. Tegas, amin serentak. Paham ya? Karena artinya adalah Allahumma stajib. Jadi amina, lafaznya amina, barakallahu fiik, itu adalah isim fi'il amr yang maknanya Allahumma stajib tadi itu. Paham ya? Allahumma stajib. Kita lihat. Wa amma ma jaa annahu kana yakhfad biha sautah fa fiha kalamun syadza biha syu'bah. Adapun riwayat yang datang bahwasanya dahulu beliau memelankan suaranya, ingat memelan suara amin pelan itu ternyata di dalamnya ada ucapan yang syadza biha syu'bah, yaitu syu'bah ganjil terhadap apa? Riwayat tersebut. Paham ya? Yang namanya riwayat syadzah itu harus makbulah, enggak diterima walaupun apa? Walaupun itu perawinya thiqah. Kita lihat kemarin kan? Walaupun perawinya thiqah, kalau menyelisih perawi thiqah yang lain yang tidak membuat tambahan, maka riwayatnya syadzah. Mafhum? Jadi kesimpulannya kembali ke hukum asal, dikeraskan suaranya. Amin. Ini tentunya kalau surat apa? Jahriyah. Mafhum? Naam. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, siapa namanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, siapa namanya ini? Ahmad bin Ali. Naam, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi namanya Ahmad bin Ali. Qaluhu idza ammana al-imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, aminlah kalian. Dhahirun fi annal imam yu'ammin, ya kan? Ini jelas sekali, gamblang, nampak jelas bahwasanya imam itu juga ngomong amin. Jadi imam enggak diam gitu loh.
Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam jangan diam. Imam juga amin itu. Dalilnya jelas sekali kan? Idza ammanal imam fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin, aminlah kalian. Paham ya? Ucapkanlah amin oleh kalian. Kita lihat. Wa khalafal malikiyah fi riwayatin Malik wala ibrata biha ma'a wujudid dalil sahih. Ternyata ada juga yang menyelisih dari kalangan Malikiyah pada riwayat dari Imam Malik, penyelisihan bahwasanya imam enggak perlu mengucapkan amin. Paham ya? Naam. Di situ barakallahu fiik kata beliau wala ibrata biha, enggak perlu dianggap perselisihan tersebut ma'a wujudid dalil, bersama adanya dalil. Dalilnya jelas kok dalilnya, iya kan? Ya, dalilnya jelas kan? Idza ammanal imamu fa aminu, jelas enggak? Jelas. Wa fi anal malaikata yu'minuna yusalluna qala Allah azza wa jalla mukhbiran anhum. Sahih. Di dalam hadis ini juga ada pendalilan bahwasannya para malaikat pun juga mengaminkan dan bersolawat juga. Paham ya? Nah. Qala Allah azza wa jalla mukhbiran anhum, Allah Taala mengatakan dalam keadaan mengkabarkan tentang mereka, wa inna lanahnus shafun wa inna lanahnul musabbihun. Nah, tentunya yusallun ini salat ya, karena salawat itu kan pada zaman maknanya secara bahasan doa, tapi salawat yusallun ini maknanya salat juga. Malaikat ternyata salat juga, salat dan juga mengaminkan juga. Paham ya? Mengucapkan amin juga, karena kan kita lewati kemarin kan, barang siapa yang aminnya itu mencocoki aminnya para malaikat, maka diampun dosanya kan itu. Menunjukkan bahwa malaikat juga salat. Paham ya? Nah, dalilnya wa inna lana musafun, sesungguhnya kami, nah barakallahu fiik, adalah apa? Makhluk-makhluk yang berbaris. Safun, saf berbaris. Paham ya? Wa inna lanahnu musabbihun. Sesungguhnya kami adalah makhluk Allah Taala yang senantiasa bertasbih. Karena malaikat satu pun enggak ada yang apa? Berbuat maksiat kan? Semua malaikat tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada khilaf mengenai lebih afdal mana, malaikat atau orang manusia yang saleh. Jadi mana yang lebih afdal? Al-malaikah atau salihul bashar? Orang salehnya manusia lebih afdal atau malaikat? Kita lihat nanti. Kata beliau, fahum yasuffuna fis shalah, mereka juga bersaf berbaris di dalam salat. Wa yusabbihun, dan mereka bertasbih juga. Wa yu'minun, dan mereka juga apa? Bertakmin juga, amin. Wa fihi fadilatul muwafaqah lil muslimin salihin fil amal salih. Sahih. Di dalam hadis ini juga ada pendalilan. Di dalam hadis ini juga ada pendalilan bahwasanya keutamaan mencocoki orang-orang saleh dalam amalan-amalan saleh. Amin. Itu amalan saleh bukan? Mencocoki amalan malaikat yang mengatakan amin juga. Para malaikat saleh enggak? Saleh. Bahkan enggak ada yang maksiat. Fa innal malaikah min durwatis salihin. Sahih. Dikarenakan para malaikat adalah pimpinan-pimpinan orang-orang yang saleh, ya kan? Mereka adalah sebagai durwah, panutan pimpinan, ya, panutan orang-orang saleh. Bisa dipahami? Malaikat satu pun enggak ada yang bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak ada satu pun yang bermaksiat kepada Allah Taala dan mereka mengerjakan apa saja yang Allah Taala perintahkan untuk mereka. Malaikat. Naam. Yang terakhir perhatikan, tafdilul malaikah 'ala salihil bashar. Mil aks. Naam, lebih afdal ya, malaikat atas manusia yang saleh atau sebaliknya. Ini perselisihannya. Jadi ada pertanyaan, yang afdal mana, malaikat atau orang salehnya dengan manusia? Kalau malaikat memang diciptakan dalam kondisi langsung saleh kan? Kalau manusia untuk menjadi saleh perlu proses enggak? Proses berjuang melawan hawa nafsu, melawan hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan perkara yang jelek, ya kan? Inna nafsal ammaratun bisu', dilawan jadi orang saleh. Tentunya kalau kita perhatikan melalui proses ini, salihul bashar lebih utama dari malaikat. Tapi kita lihat aja. Ikhtalafa ahlul ilm ayyuhuma afdal malaikah am salihul bashar ila aqwal salasah. Ahlul ilm silang pendapat mengenai mana yang afdal antara malaikat dengan orang salehnya manusia, menjadi tiga pendapat. Pertama, perhatikan al-awwal, fadhaba ba'du ahlul ilm ila tafdil malaikah ala salihul bashar. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwasanya lebih utama malaikat daripada orang salehnya manusia. As-tsani, yang kedua, wa dhahaba ba'du ahli ilm ila tafdhil salihil bashar 'ala al-malaikah. Sebagian ahli ilmu juga berpendapat bahwasanya salihul bashar, orang salehnya manusia, lebih afdal daripada malaikat. As-tsalits, yang ketiga, wa dhahaba ba'duhum ila tafsil. Yang tafsil ini bagus. Sebagian mereka berpendapat dirinci. Wa qalu, mereka mengatakan bin nadhari ilal hal, ditinjau dari keadaan asalnya. Fal malaikah akmal afdal. Perhatian Bapak ini. Ditinjau dari keadaan asalnya,
malaikat lebih sempurna, lebih afdal. Kenapa kira-kira? Li'annahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dikarenakan malaikat semuanya enggak ada yang maksiat Allah Taala dan mereka semuanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Iya enggak? Iya. Kalau manusia masih ada yang bermaksiat, ada yang taat. Ini dalam keadaannya lah ya, di keadaan asalnya. Wa bin nadhari ilal ma'al, adapun ditinjau dari ma'al, tempat kembalinya nanti. Paham ya? Fa innahu salihul bashar afdal. Maka orang salehnya di kalangan manusia itu lebih afdal li'annahu idza matu dakhalul jannata. Dikarenakan mereka nanti kalau mati masuk mana? Masuk surga. Wajarat alaihim anwa'ul karamat, dan akan mengalir, akan berjalan pada mereka berbagai macam jenis karamah. Paham ya? Nah, sedangkan malaikat enggak ada nas kan? Nah, bahwasanya malaikat itu nanti penduduk surga itu enggak ada kan? Nah, malaikat penjaga surga ada. Malaikat penjaga neraka ada. Ya kan? Nah, tapi kalau untuk manusia-manusia dan makhluk yang saleh, itu kan jelas sekali. A'datu li ibadiyas salihin, mala 'ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatra 'ala qalbi bashar. Hadisnya muttafaqun alaihi, hadis qudsi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku telah persiapkan hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia. Apa maksudnya? Surga. Dipahami? Nah, sedangkan malaikat, nah barakallahu fiik, nah nas khusus, nah bahwasanya mereka itu nanti di surga gini-gini, itu kan enggak ada. Paham ya? Nanti akan kita lewati juga nanti. Paham ya? Nah, cuman mereka tentunya sudah mendapat kemuliaan sejak awal permulaan. Enggak ada yang maksiat sama sekali kan? Nanti sebutkan juga dari kalangan malaikat siapa yang paling afdal. Cuman yang dinaskan itu malaikat penjaga surga ada, malaikat penjaga neraka ada, iya kan? Nah, malaikat penjaga neraka siapa? Malik kan? Malaikat penjaga surga, walaupun ada khilaf, masyhurnya Ridwan katanya. Tapi itu masyhurnya, bukan sahihnya ya. Yang jelas kesimpulannya dirinci, kalau dilihat dari keadaan asalnya malaikat lebih afdal karena enggak pernah bermaksiat. Dilihat dari tempat kembalinya, maka manusia yang saleh dari kalangan orang saleh dari kalangan manusia lebih afdal. Jadi pahami ya, karena tempatnya di surga. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.